Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan layanan informasi mengenai virus corona. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pemahaman tentang virus corona. Tujuan layanan yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi berbagai jenis virus corona. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan tentang virus corona. Yang ketiga, siswa dapat mengklasifikasi jenis virus dalam bentuk coronavirus. Yang keempat, siswa dapat menganalisis bentuk penularan yang disebabkan oleh COVID-19. Baiklah, kita langsung masuk ke pokok bahasan ya. Materi kita hari ini adalah pemahaman tentang virus corona. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, golongan usia lanjut, orang dewasa, anak-anak, bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona disebut COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Tingkat kematian akibat virus corona atau COVID-19. Virus corona yang menyebabkan COVID-19 bisa menyerang siapa saja. Menurut data yang dirilis oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 10 Desember 2021 adalah 4.258.752 orang. Dan yang sembuh 4.109.675 orang dengan jumlah kematian 143.923 orang. Tingkat kematian atau case fatality rate akibat COVID-19 adalah sekitar 1,6%. Jika dilihat dari persentase angka kematian yang dibagi menurut golongan usia, maka lansia memiliki persentase tingkat kematian yang lebih tinggi dibandingkan golongan usia lainnya. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, 60,1% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki dan 39,9% sisanya adalah perempuan. Analisis kematian berdasarkan jumlah komorbid. Bagi sebagian kita mungkin istilah kata-kata komorbid itu masih asing di telinga kita. Ada yang udah pernah dengar atau bahkan belum pernah sama sekali. Nah, untuk istilah komorbid itu sendiri, di sini dimaksudkan adalah istilah untuk mendefinisikan penyakit penyerta yang diderita
oleh seseorang ketika ia terserang suatu penyakit lainnya. Nah, jenis penyakit yang dapat dikategorikan sebagai penyakit komorbid antara lain stroke, diabetes, asma, jantung, dan darah tinggi atau hipertensi. Nah, memiliki satu komorbid artinya mereka yang memiliki satu penyakit komorbid beresiko 6,5 kali lipat lebih tinggi untuk meninggal saat terinfeksi COVID-19 dibandingkan dengan yang tidak memiliki kondisi komorbid. Memiliki dua komorbid artinya mereka yang memiliki dua penyakit komorbid beresiko 15 kali lipat lebih tinggi untuk meninggal saat terinfeksi COVID-19 dibandingkan dengan yang tidak memiliki kondisi komorbid. Memiliki 3 atau lebih komorbid artinya mereka yang memiliki 3 atau lebih penyakit komorbid lebih beresiko 29 kali lipat lebih tinggi untuk meninggal saat terinfeksi COVID-19 dibandingkan dengan yang tidak memiliki kondisi komorbid. Ini artinya dapat kita pahami bahwa orang-orang yang memiliki penyakit komorbid atau penyakit penyerta saat terserang COVID-19 ini kemungkinan meninggalnya sangat besar. Nah, dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki kondisi komorbid. Analisis kematian berdasarkan riwayat komorbid. Jika kita tadi membahas berdasarkan komorbid, sekarang berdasarkan riwayat komorbid. Penyakit-penyakit riwayat komorbid antara lain seperti ginjal, jantung, penyakit diabetes mellitus, penyakit hipertensi, penyakit autoimun atau imun, penyakit kanker, penyakit hati, penyakit PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis. 4. Penyakit gangguan nafas lainnya. Terakhir, penyakit TBC. Nah, masing-masing penyakit ini mereka punya resiko masing-masing dan lebih tinggi resiko kematiannya. Contoh, seperti penyakit ginjal, 13,3 kali lebih beresiko. Penyakit jantung, 9 kali lebih beresiko. Penyakit diabetes, 8,3 kali lebih beresiko. Penyakit hipertensi, 6 kali. Penyakit imun, 6 kali. Penyakit kanker, 5,9 kali. Penyakit hati atau liver, 4,8 kali lebih beresiko. Penyakit PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis, 4 kali lebih beresiko. Penyakit gangguan nafas lainnya, 3,5 kali lebih beresiko. Yang terakhir adalah penyakit TBC, 3,3 kali lebih beresiko. Jadi setiap penyakit yang berdasarkan riwayat komorbid yang terserang oleh COVID itu dipastikan akan meninggal. Tapi itu semua kembali lagi kepada Allah yang Maha Kuasa. Jika Allah menghendaki umatnya mati, mungkin bukan dengan corona, akan meninggal juga atau akan mati juga. Terlepas dari itu semua, kembali lagi kepercayaan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan terbebas dari penyakit yang bernama COVID atau corona ini. Selanjutnya adalah gejala virus corona atau COVID-19. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona. Antara lain yaitu 1 atau A, demam
dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. B. Batuk kering. C. Sesak nafas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona, meskipun lebih jarang, yaitu seperti diare, sakit kepala, konjungtivitas. D. Hilangnya kemampuan mengecap atau rasa atau mencium bau, hilang penciuman ya. Yang E. Ruam di kulit. Gejala-gejala COVID ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat secara umum tanda-tanda orang atau seseorang terkena atau terserang virus corona itu biasanya kita lihat orang demam, batuk, sesak nafas. Itu banyak kita jumpai di masyarakat, apalagi akhir-akhir ini. Dan tak jarang pula kita jumpai orang-orang yang terkena diare, yang mengeluh sakit kepala dan juga konjungtivitas. Serta hilangnya kemampuan mengecap rasa atau penciuman. Segala rasa hilang. Mencium nggak ada rasa. Terus kalau kita ngerasa apapun itu tidak ada rasa, semuanya hambar. Terus di kulit kita muncul ruam di kulit. Oke, itu dia gejala-gejala dari virus corona. Setelah kita mengetahui gejala virus corona, kira-kira kapan nih kita harus ke dokter apabila kita terpapar virus corona? Nah, apabila kita terpapar virus corona, sesegera mungkin lakukan isolasi mandiri bila mengalami gejala infeksi virus corona atau COVID-19 yang telah disebutkan tadi di atas. Terutama jika dalam 2 minggu terakhir kita berada di daerah yang tidak memiliki kasus COVID atau kontak dengan penderita COVID-19. Setelah itu, kita bisa menghubungi hotline COVID-19 di 119 ekstensi 9 untuk mendapatkan pengarahan lebih lanjut mengenai kapan kita harus ke dokternya. Nah, bila kita mungkin terpapar virus corona, tapi tidak mengalami gejala apapun, kita tidak perlu memeriksakan diri ke dokter atau rumah sakit. Cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain. Tapi apabila muncul gejala, baru lakukan isolasi mandiri dan tanyakan kepada dokter melalui telepon atau aplikasi mengenai tindakan apa yang perlu dilakukan dan obat apa yang perlu dikonsumsi. Nah, apabila dengan arahan dokter tersebut setelah kita diberi obat dan dikasih saran apa yang harus kita lakukan, tidak ada perubahan atau justru kondisi kita semakin parah, sebaiknya baru kita ke rumah sakit. Berikutnya adalah penyebab virus corona atau COVID-19. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara. Antara lain yaitu 1. Kontak jarak dekat dengan penderita COVID. Nah, misalnya di dekat kita ada penderita COVID, itu dipastikan kita akan tertular. Maka sebaiknya kita harus menjaga jarak dengan penderita COVID-19 agar kita terhindar dari COVID. Yang kedua adalah memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Ini misalnya kita pergi ke tempat-tempat umum. Tanpa kita ketahui, kita menyentuh benda yang kita kan nggak tahu apakah itu kecipratan ludah atau kena
keringat penderita COVID, kita nggak tahu. Tapi secara tidak sadar, setelah kita memegang benda tersebut, kita pegang mulut, atau kita memegang hidung tanpa kita cuci tangan, itu juga bisa menjadi penyebabnya. Yang ketiga adalah tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Nah, biasanya kalau orang bersin itu biasanya sampai muncrat-muncrat ludahnya ya. Selanjutnya adalah diagnosis virus corona atau COVID-19. Guna memastikan diagnosis COVID-19, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan sebagai berikut. Yang pertama itu rapid test untuk mendeteksi antibodi atau IgM dan IgG yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Yang kedua, melalui swab test atau tes PCR, polymerase chain reaction untuk mendeteksi virus corona di dalam dahak. Yang ketiga adalah CT scan atau Röntgen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Pengobatan virus corona atau COVID-19. Hingga saat ini belum ada obat yang benar-benar efektif untuk mengatasi infeksi virus corona atau COVID-19. Pilihan pengobatan akan disesuaikan dengan kondisi pasien dan tingkat keparahannya. Beberapa pasien dengan gejala ringan atau tanpa gejala akan disarankan untuk melakukan protokol isolasi mandiri di rumah, sambil tetap melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran infeksi virus corona. Selain itu, dokter juga bisa memberikan beberapa langkah untuk meredakan gejalanya dan mencegah penyebaran virus corona, yaitu merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan. Yang kedua, memberi obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai dengan kondisi penderita. Yang ketiga, menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Yang keempat adalah menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan di dalam tubuh. Nah, memang sih kalau misalnya kita lihat seperti kita ketahui, memang belum ada obat yang pas atau obat yang benar-benar efektif. Tetapi kita juga bisa memanfaatkan minuman-minuman tradisional, misalnya seperti jamu atau wedang-wedang jahe. Oke. Ada beberapa langkah untuk pencegahan virus corona atau COVID-19. Di antaranya adalah yang pertama, terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan. Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau memakai hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Yang keempat, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Yang kelima, tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat, seperti mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. Karena dengan stres bisa memicu atau menimbulkan berbagai macam penyakit.
Selanjutnya adalah hindari kontak dengan penderita COVID-19. Orang yang dicurigai terinfeksi atau positif terinfeksi virus corona atau orang yang sedang sakit demam, batuk, dan pilek sebaiknya kita hindari, jangan kita deket-deketin. Selanjutnya adalah tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian buang di tempat sampah. Yang terakhir adalah jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk lingkungan rumah kita. Kebersihan lingkungan rumah. Jadi itulah beberapa langkah untuk mencegah virus corona. Baik, setelah tadi kita mengetahui cara pencegahan virus corona atau COVID-19. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan jika kita diduga terkena COVID atau termasuk kategori ODP? Adapun langkah-langkah yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. Yang kedua, jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Yang ketiga, bila ingin ke rumah sakit, saat gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit untuk menjemput. Yang keempat, larang orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sambil Anda benar-benar sembuh, sambil menunggu sampai Anda benar-benar sembuh. Selanjutnya, sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Yang selanjutnya, hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Selanjutnya, pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. Yang terakhir, gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin. Lalu segera buang tisu ke tong sampah. Jadi demikianlah langkah-langkah untuk kita yang diduga terkena COVID-19 atau termasuk ODP. Langkah-langkah tersebut bisa kita lakukan demi keamanan dan kenyamanan kita dan keselamatan orang lain juga. Keselamatan diri kita dan keselamatan orang lain juga. Baik, demikianlah materi kita hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini memberi manfaat bagi kita semua dan semoga kita terhindar dari virus corona atau virus yang sangat mematikan ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga agar kita bisa tetap menjaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Karena dukungan Anda sangat berarti bagi saya untuk menambah semangat dalam membuat konten selanjutnya yang lebih menarik dan bermanfaat. Jangan lupa, terima kasih.